Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel tutorial Arkananta. Kali ini kita akan mencoba membagikan cara membuat cetakan emboss seperti ini. Nah, di sini kita memiliki 3 plat. Ini adalah plat klise untuk membuat emasnya. Ini adalah plat jantan emboss, dan ini adalah plat betina embossnya. Apabila diketemukan, dia akan menyatu seperti ini. Pertama-tama kita rapikan dulu mesin agar bersih, tidak ada hal-hal yang mengganggu cetakan kertasnya. Ini adalah posisi yang akan kita emboss. Pertama-tama kita menggunakan plat klisenya untuk memberikan foil emasnya terlebih dahulu, lalu kita emboss. Seperti biasa, kita mencari posisi. Untuk memastikannya, kita letakkan di tengah-tengah ram mesin. Platnya, oke. Bagian plat isinya di tengah-tengah mesin kita pastikan terlebih dahulu. Ya, kira-kira seperti ini. Kita press sebentar dan tidak terlalu kuat, hanya untuk menempelkan plat klise itu ke bagian ram mesin. Seadanya saja. Nah, apabila sudah menempel, lalu kita pasang dulu foilnya. Kita pastikan foil telah menutupi plat klise yang sudah menempel di bagian ram mesin. Oke, kita siapkan terlebih dahulu. Kita kunci alasnya agar tidak lari, kira-kira seperti ini. Lalu kita berikan press sekali untuk klise meninggalkan jejak di alas yang telah kita buat tadi. Ya, seperti itu. Jejaknya sudah terpasang. Kita tinggal mencari posisinya dengan menggunakan bantuan plastik bekas. Di sini saya menggunakan sisa plastik undangan. Teman-teman bisa menggunakan sisa plastik apa saja, yang penting berbahan bening dan tidak mudah berkerut. Ya, kita posisikan posisi plastik kira-kira seperti ini, lalu kita beri penguat agar plastik tidak lari atau miring. Miring barangkali boleh, yang penting plastiknya tidak lari barangkali ya. Lalu kita press agar foilnya menempel di plastik tersebut yang telah kita pasang tadi. Nah, seperti ini. Jejak klisenya, foilnya telah terpasang di plastik. Tinggal kita mencari posisi kertasnya saja, seperti ini. Kita posisikan sesuai keinginan kita dan sesuai bagian mana yang mau kita klise foilnya. Oke, kira-kira seperti ini.
Nah, setelah kita merasa posisinya sudah benar, sudah pas, tidak miring, lalu kita buat penyangga atau mal ke sisi-sisi kertas agar kertas tidak miring atau tidak lari lagi. Kita buat berbentuk seperti ini, lalu di bagian bawahnya telah saya tempelkan double tip agar merekat pada alas mesin. Teman-teman bisa ikuti caranya seperti video ini. Oke, kita tempelkan tepat di sisi-sisi kertas. Ya, seperti ini. Di sini saya mengangkat kertas dari sisi kanan untuk di foil, jadi bagian penyangga saya buat di sisi kiri agar tidak merepotkan barangkali ya saat pengambilan kertas. Tangan kanan mengambil, tangan kiri mengambil dari mesin. Ya, kita pastikan sudah kokoh. Kita masukkan kembali, lalu kita kunci. Kita press untuk contohnya. Ya, seperti ini barangkali. Oke. Sepertinya tidak ada lari lagi. Setelah kita pastikan atas, bawah, kiri, kanan telah berada di tengah klise tersebut, lalu kita bisa langsung saja memulai proses foilnya. Ya, tangan kanan kita mengambil kertas untuk dimasukkan, tangan kiri mengambil untuk dikeluarkan. Jadi memudahkan barangkali ya posisi ganjalan untuk penyangga kertas tadi. Iya, kita selesaikan dulu proses klisenya. Nah, setelah selesai kita akan melaju ke proses emboss. Untuk proses emboss kita tidak memerlukan tegangan listrik lagi, karena emboss hanya memerlukan berat tekanan mesin untuk membuat kertas timbul. Jadi dia tidak perlu lagi menggunakan tegangan listrik, mesin bisa kita matikan. Kita pasang lagi plastiknya untuk mencari posisi emboss. Kita pasang terlebih dahulu emboss jantannya. Oke, kita cari kembali posisinya seperti video ini. Klise tadi telah terpasang di plastik ya. Ini kita masukkan. Ini saya sedang menggunakan klise emboss jantannya. Kita pasang lagi penyangganya. Ini hanya berlaku sementara untuk memastikan embossnya tidak lari atau tidak mengalami kemiringan lagi. Ya, kita pasang di sisi-sisinya. Oke. Nah, lalu kita buka bagian double tip di belakang plat klise embossnya. Ini ya, seperti ini. Setelah kita mendapatkan posisi, lalu tinggal kita tempel sesuai dengan posisi penyangga tadi. Ya, kita pastikan terlebih dahulu. Nah, setelah emboss menempel, penyangga plat emboss ini sudah tidak diperlukan lagi, bisa kita lepas. Kita kembali pastikan emboss tidak mengalami kemiringan atau tidak goyang dan sebagainya. Lalu kita masuk ke emboss betina. Kita satukan. Nah, oke, tidak goyang dia apabila disatukan. Kita berikan lem pada belakang plat emboss betinanya, perekat
agar dia bisa menempel di RAM mesin. Dengan syarat plat klise untuk memberikan file mask tadi telah kita lepas ya. Lalu kita masukkan atau kita pasang emboss betinanya. Oke, terjatuh. Mungkin kurang rekat atau kurang lem atau kurang double tip. Oke, saya menggunakan double tip agar kokoh di dalam. Kita satukan kembali. Proses penyatuan emboss ini sangat mudah ya, kita tinggal cocok-cocokkan saja. Setelah menyatu, kita masukkan, kita kunci dulu, lalu kita press tidak kuat, seadanya saja, hanya untuk membuat emboss betina tadi menempel di RAM mesin. Nah, setelah menempel, kita di sini menggunakan spons khusus untuk proses emboss. Teman-teman bisa dapatkan di jual beli online atau percetakan yang khusus menjual kain atau kertas spons untuk emboss. Lalu kita posisikan seperti video berikut. Ini adalah lapis pertama karena saya menggunakan kain baldu tebal lembut. Jadi saya membuat sampai 3 lapis. Sebenarnya kita harus memakai kain spons untuk khusus emboss. Tapi di sini berhubung kertas spons embossnya tidak ada, jadi saya menggunakan kain baldu yang sudah tidak digunakan lagi. Yang penting lembut, tebal, dan kira-kira empuk untuk proses press dari plat betina ke plat jantannya. Jadi ini merupakan batas pertemuan antara plat betina dan plat jantan tadi, agar proses timbulnya atau pressing dari mesin dia halus dan tidak koyak akibat pertemuan besi ke besi. Jadi kita buat batasnya kain spons emboss, atau di sini saya menggunakan kain yang lembut. Nah, setelah tadi jarak telah kita dapatkan, lalu kita langsung saja membuat satu uji coba proses embossnya. Yang penting teman-teman harus memastikan posisi tepat, tidak ada kemiringan lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Efek timbul sudah mulai kelihatan. Keren barangkali ya, membuat cetakan indah. Iya, efek timbul memang membedakan suatu cetakan, kelihatan lebih eksklusif dan mahal. Oke, kita langsung saja menjalankan proses embossnya kembali lagi tanpa menggunakan arus listrik. Iya, harus hati-hati barangkali teman-temannya untuk pemula. Bagi teman-teman yang sudah mahir, bisa memberikan kita saran di kolom komentar agar teman-teman lain dan saya sendiri dapat menemukan cara yang lebih praktis, barangkali kalau ada seperti cara kami yang ada di video ini. Oke, teman-teman semua, kira-kira beginilah cara yang kami gunakan untuk proses emboss.
Kembali saya tekankan, saya rekomendasikan menggunakan spons khusus emboss untuk teman-teman yang pemula menggunakan teknik emboss untuk cetakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.